Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pergaulan. Pergaulan merupakan interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga dilakukan oleh individu dengan kelompok. Dengan kata lain, pergaulan adalah hubungan sosial antara manusia yang berlangsung di dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Agar tercipta pergaulan yang baik dan damai, kita perlu saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain, pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang individu. Pergaulan yang dilakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik itu pergaulan positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja ini biasanya seseorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap pujukan, dan bahkan remaja ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Pergaulan tidak melulu soal bermain-main, tetapi juga menjadi suatu komunitas yang bertekad untuk mencapai tujuan bersama, seperti membentuk kelompok belajar di lingkungan sekolah dan membentuk komunitas untuk mengembangkan minat serta bakat seperti komunitas fotografi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas bagi remaja yang pertama itu faktor dari keluarga, terutama itu dari orang tua. Kurangnya didikan dari orang tua atau kurangnya perhatian dari orang tua bisa memicu terjadinya pergaulan bebas bagi remaja. Yang kedua yaitu kehidupan mereka yang terlalu boros. Jika kehidupan mereka terlalu boros, maka mereka bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar, seperti memakai narkoba, beralkohol, terus bisa melakukan tawuran atau hal-hal yang negatif lainnya. Terus yang ketiga itu kesehatan mental mereka yang tidak kuat. Jika mereka tidak mempunyai kesehatan mental yang kuat atau terpengaruh dari orang lain, dari teman mereka, maka mereka bisa terjerumus kepada pergaulan bebas. Jika kesehatan mental mereka yang tidak kuat itu, mereka akan melampiaskan segala kemarahan mereka kepada hal-hal yang tidak benar. Terus yang keempat itu ada keagamaan, yaitu keimanan yang tidak kuat. Jika mereka tidak mempunyai iman yang kuat atau merasa frustasi, kecewa terhadap segala apa yang mereka lakukan, maka mereka bisa cepat terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar. Hal ini juga terjadi karena didikan orang tua yang kurang mendidik anaknya dengan baik. Peranan orang tua dalam hal mendidik anak. Jadi ada beberapa peranannya, yaitu yang pertama itu orang tua sebisa mungkin harus hadir di sekolah untuk menjemput anaknya. Lalu yang kedua itu orang tua harus bisa menunjukkan minat pada tugas sekolah anak. Yang ketiga, mengajak anak untuk menyukai sekolah. Yang keempat, menjadi panutan bagi si anak. Yang kelima, mengawasi aktivitas-aktivitas anak apa yang dilakukannya baik di rumah ataupun di sekolah. Yang keenam itu membuat suasana yang menyenangkan untuk si anak. Yang ketujuh, mengajak si anak jalan-jalan sambil belajar, contohnya itu ke museum atau ke kebun binatang. Baru yang ke-8 itu membangun quality time dengan anak. Orang tua harus bisa menyisihkan waktu luangnya dari pekerjaan untuk bermain bersama anak atau menemaninya belajar. Yang ke-9, berbagi pengalaman pribadi bersama anak. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Dampak positif globalisasi antara lain berkembangnya pengetahuan dan teknologi, mempertinggi pandangan hidup kerja, sampai arus ekonomi yang semakin tinggi. Sedangkan dampak negatifnya merupakan terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hayati konsumtif. Tentu menjadi faktor yang merugikan. Apa saja karakteristik seorang remaja yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas?
Jadi, ada 5 karakteristik seorang remaja yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal-hal yang bersifat negatif, misalnya narkoba. Yang kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang-barang yang kurang penting. Yang ketiga, menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, mudah emosional, gelisah, tidak sabar, tidak mau mengalah, tidak menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri. Dan yang terakhir yaitu mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Dari seluruh pembahasan teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai pemuda-pemudi Kristen bisa bergaul dengan siapa saja, karena kita juga adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Tetapi kita juga harus tahu dengan siapa saja kita berteman, dan tahu batasan dalam bergaul, sehingga kita bisa mengontrol diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.